Dalam video yang sebelumnya, kita sudah membahas perjalanan dan perkembangan perusahaan Sido muncul dari industri jamu rumahan hingga bisa menjadi industri modern yang besar dan sukses. Sama seperti perusahaan besar lainnya, perjalanan Sido muncul sampai bisa sebesar ini pasti tidak mulus-mulus saja. Pasti ada banyak masalah dan hambatan yang harus dihadapi. Dan memang salah satu masalah utama yang muncul adalah bagaimana mengatasi minat masyarakat umum Indonesia yang semakin lesu akan jamu dan obat-obatan herbal. Bagaimana mengembalikan minat pasar akan produk jamu asli Indonesia? Strategi apa yang diambil oleh Sido muncul untuk bisa mengatasi hal tersebut? Kita akan bahas bersama dalam video ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif lainnya dan berita-berita terhangat seputar industri plastik. Di awal tahun 1990-an, arus informasi dan impor dari luar Indonesia mulai mempengaruhi cara pikir dan pandangan kebanyakan orang Indonesia. Banyak yang melihat bahwa barang-barang luar negeri lebih bagus daripada dalam negeri. Tidak jarang bahkan yang mendewakan produk-produk asing dan jadi meremehkan produk dalam negeri Indonesia, termasuk juga dalam hal jamu dan obat herbal. Banyak yang jadi melihat jamu ini adalah hal yang kuno, tua, dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga industri jamu ini jadi stagnan pertumbuhannya dan sulit menembus market baru yang berusia lebih muda yang mendewakan produk luar. Dan ini bisa kelihatan dari menurunnya jumlah toko-toko jamu dan obat herbal, jumlah pedagang keliling seperti mbok-mbok jamu, dan juga jumlah varian jamu yang dijual luas. Kalau dibiarkan, bukannya tidak mungkin industri jamu dan obat herbal di Indonesia akan mati sama sekali. Nah, apa jalan keluar yang diambil Sido muncul untuk mengatasi masalah ini? Apa strategi bisnis yang bisa merebut kembali pasar dalam negeri? Langkah awal yang diambil Pak Irwan Hidayat setelah mewarisi Sido muncul ini dari orang tuanya, yang adalah generasi kedua, adalah dengan membangun kepercayaan masyarakat kembali kepada produk herbal Indonesia. Bagaimana caranya? Dengan mengubah cara kelola dan sistem kerja industri jamu Sido muncul agar setara dengan industri farmasi, yaitu dengan transparan, rasional, aman, dan jujur. Banyak orang tidak melihat jamu sebagai produk dari hasil penelitian ilmiah. Padahal sebenarnya, perjalanan racikan jamu dari dulu sampai sekarang sudah sangat panjang sekali dan melibatkan banyak jenis tumbuhan herbal yang sudah diuji coba secara trial dan error dari zaman nenek moyang kita di Indonesia dan penuh dengan kearifan lokal. Hanya saja, memang karena tidak ada catatan yang jelas mengenai bahan racikan, kandungan, serta khasiat yang terdokumentasi dengan baik, sehingga banyak yang meragukan kerasionalan dan keamanan jamu tradisional Indonesia. Maka, produk jamu harus bisa dibuktikan secara penelitian dan dilakukan uji khasiat agar memang ada bukti ilmiah yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat modern bahwa produk jamu ini adalah produk yang aman dan memang berkhasiat. Pak Irwan Hidayat pun mengucurkan dana yang tidak tanggung-tanggung untuk melakukan hal ini. Dengan membangun laboratorium yang modern, lengkap, dan terakreditasi, yang juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, seperti Fakultas Kedokteran Undip, Fakultas Farmasi Sanata Dharma Yogyakarta, Universitas Maranatha Bandung, dan beberapa instansi lainnya. Melalui berbagai upaya dan penelitian ilmiah yang dalam, seperti uji toksisitas, uji khasiat, standarisasi, quality control, budidaya tanaman obat, pada akhirnya produk jamu tolak angin dari Sido muncul ini bisa disejajarkan dengan farmasi dan obat modern lain dari luar. Tidak hanya itu, Sido muncul juga berusaha mendesain pabrik mereka menjadi pabrik yang ramah lingkungan. Dengan sisa limbah yang diolah menjadi pupuk organik, juga banyak sisa produksi yang diolah ulang agar bisa digunakan kembali dan menekan jumlah limbah terbuang. Makanya tidak heran pada tahun 2000, pabrik baru Sido muncul di Ungaran yang lebih luas dan modern berhasil memperoleh 2 penghargaan sekaligus, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB setara dengan farmasi.
Dan sertifikat inilah yang menjadikan Sido Muncul menjadi salah satu pabrik jamu berstandar farmasi sampai sekarang. Dari sini, Sido Muncul berhasil menunjukkan kepada masyarakat bahwa jamu tradisional Indonesia bukan kaleng-kaleng, bukan produk kuno yang tidak relevan, bukan produk yang khasiatnya tidak jelas dan hanya sugesti semata. Sehingga kepercayaan masyarakat akan produk jamu Sido Muncul kembali meningkat. Pak Irwan Hidayat sendiri mengaku tidak pernah mengubah resep asli jamu tolak angin yang diracik oleh neneknya, Nyonya Rahmat Sulistyo. Resepnya tetap masih asli dan tidak dirubah. Yang dia lakukan hanya membuktikan bahwa memang resep jamu tersebut benar-benar aman dan manjur untuk orang Indonesia. Tapi sekedar menampilkan fakta-fakta penelitian ke masyarakat tentu tidak akan bisa langsung melejitkan kepercayaan, karena belum tentu publik bisa paham dengan fakta-fakta tersebut. Maka ada strategi lain yang dilakukan oleh Sido Muncul. Pada tahun 1994, Sido Muncul meluncurkan inovasi baru produk jamu tolak anginnya, yaitu dalam bentuk cair kemasan saset siap minum. Ini adalah pertama kalinya jamu dikemas dalam bentuk seperti ini di Indonesia. Jamu tolak angin yang awalnya sekali hadir dalam bentuk rebusan, lalu berinovasi menjadi serbuk yang dicampur dengan air hangat. Sekarang dibuat dalam bentuk saset yang mudah dibawa dan siap diminum kapan saja tanpa repot. Upaya inovasi ini dilakukan oleh Sido Muncul untuk mengejar generasi muda yang suka kepraktisan dan kemudahan dengan harapan bisa meluaskan market mereka ke sana. Tapi sayangnya di zaman itu masih banyak orang muda yang merasa bahwa jamu itu kuno dan minumannya orang-orang tua. Sehingga meskipun ada yang sudah mengakui khasiatnya, masih malu mengaku mengonsumsinya. Apalagi saat itu saingan tolak angin juga hadir dalam bentuk tablet yang secara harga juga lebih murah. Nah, Pak Irwan Hidayat melihat hal ini dan mulai melancarkan strategi pemasaran dan periklanan yang baru. Dengan memperkenalkan slogan jamu tolak angin yang baru, orang pintar minum tolak angin. Yang menurutnya dapat menjelaskan positioning tolak angin sebagai jamu modern yang praktis dan dapat dikonsumsi semua kalangan. Strategi ini juga kemudian diimplementasikan dengan memanfaatkan endorser yang berasal dari kalangan yang lebih tinggi dari segmen produknya. Dalam kampanye iklannya, tolak angin dibintangi oleh Sophia Latjuba sebagai wakil dari segmen yang muda dan cantik, Renald Kasali sebagai wakil dari segmen yang cerdas dan berpengetahuan, Agnes Monica dari segmen yang muda dan dinamis. Strategi kampanye pemasaran yang baru ini sukses mengubah persepsi masyarakat akan produk jamu pada umumnya, dan berhasil juga mendongkrak image produk jamu tolak angin, sehingga semakin bisa diterima oleh pasar yang jauh lebih luas, dan generasi muda tidak lagi malu menunjukkan bahwa mereka menikmati jamu tolak angin. Selain itu, dalam iklan-iklannya, Sido Muncul juga selalu menunjukkan fasilitas pabrik mereka yang modern, higienis, dan bersih, sehingga mengubah lebih jauh pandangan masyarakat akan cara pembuatan bahan baku jamu. Dalam berbagai event dan media juga, Sido Muncul juga aktif mengkomunikasikan peningkatan mutu produk dan kualitas fasilitas mereka, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan perusahaan pun tetap tinggi bahkan sampai sekarang. Pak Irwan Hidayat menyatakan bahwa apa yang dicapai oleh Sido Muncul saat ini bukan hal yang mudah. Butuh konsistensi dan keyakinan yang tinggi untuk bisa mencapainya. Terbukti dari bagaimana Sido Muncul terus menjaga kualitas produk mereka dari awal berdiri, bahkan terus mempertahankan resep asli Nyonya Rahmat Sulistyo yang digunakan dalam jamu tolak angin. Upaya yang konsisten ini sukses melejitkan citra masyarakat akan produk tolak angin, sampai bisa menjadi merek produk top of the mind kalau sudah bicara tentang masuk angin. Luar biasa sekali kegigihan, ketekunan, dan konsistensi yang ditunjukkan oleh 3 generasi pemilik Sido Muncul ini. Tidak heran kalau sampai jamu tolak angin bisa menjadi produk obat herbal kebanggaan orang Indonesia dimanapun. Bagaimana menurut Sobat Prima Pastindo? Apakah menurut Anda, strategi pemasaran yang dilakukan oleh tolak angin dan Sido Muncul ini cocok diterapkan dalam bisnis Anda masing-masing? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan bagikan ke teman, saudara, dan juga rekan bisnis Anda. Dan jangan lupa
Untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan lagi video-video berikutnya dari kami.